Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM C1F018001 dari mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 dari kelas R005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirme Eka Putra SE MSI. Baiklah, selanjutnya kita simak penjelasan dari materi berikut ini. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai akuntansi syariah dengan submateri akuntansi syariah, hubungan akuntansi syariah dan Islam, dan bagaimana perkembangan akuntansi syariah. Baiklah, kita memasuki poin yang pertama adalah akuntansi syariah. Akuntansi syariah pada umumnya sama dengan akuntansi konvensional, akan tetapi ada yang membedakan, yaitu landasan hukumnya. Akuntansi syariah itu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Akuntansi syariah lahir sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang sangat baik karena membawa dampak positif khususnya di dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya. Hal itu bisa dilihat dari berbagai transaksi yang terjadi, seperti transaksi mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Di situ bisa kita lihat bahwa banyaknya dampak positif yang terjadi di dalam akuntansi syariah tersebut. Ciri-ciri akuntansi syariah yang berlandaskan Al-Quran. Yang pertama, akuntansi syariah harus meyakini Allah sebagai way of life yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 85. Yang kedua, akuntansi syariah harus memiliki karakter yang baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135. Dan yang ketiga, akuntansi syariah harus bertanggung jawab dalam melaporkan segala kegiatan bertransaksi, yaitu muamalah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8. Keempat, dalam penelitian kekayaan aset dapat digunakan harga pasar atau harga barang pokok tersebut, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, di sini kita akan memasuki perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama, akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek informasi yang baik maupun buruk, sedangkan akuntansi konvensional memberikan informasi hanya berupa informasi pilihan. Kedua, konsep akuntansi syariah adalah konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang, yaitu cash, dan harta berupa barang, yaitu stok. Sedangkan di akuntansi konvensional, konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap aktiva tetap dan modal yang beredar aktiva lancar. Konsep syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital. Sedangkan di konvensional, konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, pokok, modal pokok, transaksi, dan jual uang dari sumber lain. Konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya akan ada ketika adanya jual beli. Sedangkan di dalam Islam, asuransi syariah, konsep mata uang itu yang dipakai adalah berupa emas dan perak. Hubungan syariah dan akuntansi. Hubungan syariah dan akuntansi sudah lama diterapkan sejak zaman Rasulullah, di mana ajaran Islam sudah mewajibkan penganutnya untuk menerapkan prinsip dan ajaran Islam di dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis maupun profesi yang dijalani. Secara umum, dalam ajaran Islam, setiap orang boleh melakukan apapun, kecuali hal yang dilarang di dalam Islam. Akan tetapi, banyak larangan tersebut yang dilakukan umat Islam, yaitu dengan mempraktekkan larang-larangan yang sudah sangat dilarang. Di dalam hal ini, ekonomi syariah atau ekonomi Islam menerapkan bahwa sebaiknya melakukan transaksi-transaksi yang sesuai syariat Islam. Dan di sini lahirnya akuntansi syariah dengan mudah bisa membawa dan menerapkan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis, sehingga hubungan akuntansi syariah dan Islam itu sangat erat kaitannya sejak zaman dahulu. Transaksi syariah. Transaksi perbankan Indonesia berkembang seiring perkembangan zaman dengan sektor jasa keuangan regional dan global. Hal ini berimplikasi terhadap perkembangan transaksi dan objek transaksi perbankan.
yang banyak beradaptasi dengan jenis transaksi dan objek transaksi dari sistem common law. Dan di sini perkembangan transaksi syariah sangat begitu melonjak, bisa kita lihat dengan berkembangnya produk-produk perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardul hasan yang sangat bisa menjadi solusi bagi setiap individu atau di dalam negara yang menganut sistem tersebut. Dan di sini ada juga prinsip dalam akuntansi syariah, yaitu prinsip bertanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Di dalam akuntansi syariah, kita harus menerapkan 3 prinsip tersebut agar akuntansi syariah tersebut memang benar-benar berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang akuntansi syariah. Yang pertama adalah dari Dr. Omar Abdullah Zaid yang mengatakan akuntansi syariah adalah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat Islam dan jalannya. 2. Akuntansi syariah menurut Adnan M. Ahyar yaitu akuntansi syariah yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi menuju falah. Yang ketiga adalah Napier yang berbeda lagi, menjelaskan bahwa akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menerapkan kepada 2 hal, yakni kuantibilitas dan pelaporan. Bisa kita ambil kesimpulan, dengan adanya standar akuntansi syariah, maka laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan kejelasannya sesuai dengan kenyataan, sehingga standar akuntansi syariah bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan, sehingga memungkinkan untuk berbagai pihak mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, standar akuntansi harus memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan, sehingga timbul keseragaman dan kesenangan interpretasi atas informasi dalam laporan keuangan tersebut. Dan harus lebih berkembangnya akuntansi syariah yang ada di Indonesia agar banyaknya tercipta perbankan syariah yang benar-benar ingin menerapkan syariah Islam di dalam setiap sendi kehidupannya, sehingga harus banyaknya dukungan penting dari pemerintah dan dari individu tersendiri untuk memajukan akuntansi syariah dan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai PPT yang saya berikan ini. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.